أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 ya, bab yang ke-10, yaitu materi menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mari memahami amal saleh. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran ya. Amal soleh ini artinya adalah segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan itu sangat rasional, tapi harus juga sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Maka ini kita namakan sebagai amal soleh. Contohnya apa? Contohnya misalkan membantu orang lain, mengajar orang lain, kemudian kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu semuanya termasuk amal soleh. Nah, kemudian kebalikan dari amal soleh ini adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat. Mudarat itu kejahatan atau kejelekan ya, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Misalkan mencuri, berbohong ya, itu adalah hal-hal yang sebetulnya akan membawa kejelekan ya, akan membawa keburukan bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, biji sawi, dia juga akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. Jadi ingat bahwa segala apapun yang kita lakukan, apakah itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya tercatat oleh Allah, karena Allah itu maha teliti. Maka harus hati-hati ya ketika kita melakukan sesuatu. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah kebaikan. Kemudian suatu amal soleh ini akan sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, yang pertama adalah amal soleh ini dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Jadi kita harus mengetahui ilmunya, bahwa kita mengetahui ketika kita memberikan sesuatu kepada orang miskin, nah kita tahu bahwa itu adalah ajaran agama. Jadi harus tahu ilmunya ya, kita mau belajar agama berarti. Kemudian amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Nah, maka harus hati-hati dengan yang kedua ya, karena amal soleh itu akan bermakna di hadapan Allah apabila hal tersebut memang dilakukan dengan ikhlas. Tetapi kalau misalkan ingin mendapatkan pujian orang, ingin mendapatkan penghormatan orang, nah ini harus hati-hati karena termasuk kepada riya. Riya itu adalah syirik kecil ya, yang dibenci oleh Allah. Kemudian amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi memang Al-Quran dan Al-Hadis ini adalah petunjuk kita bagi umat muslim, maka kita lakukan amal soleh itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin niat kita baik ya, tetapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu menjadi tertolak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, amal soleh ini ada amal soleh kepada Allah, misalkan kita bertakwa ya, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, beribadah, sholat, zakat, puasa. Nah, itu adalah amal soleh kita kepada Allah. Kemudian amal soleh kepada manusia. Amal soleh kita kepada manusia misalkan memberi makan ya, memberi sedikit harta. Nah, itu juga amal soleh kita kepada manusia. Bahkan dengan tersenyum pun
kepada orang lain itu juga sudah termasuk amal soleh ya. Bersikap ramah, sopan, santun itu juga sudah termasuk amal soleh. Kemudian amal soleh kita kepada alam sekitar. Kita ikut menjaga lingkungan ya, tidak merusaknya. Nah, apa saja sih manfaat dari beramal soleh ini? Yang pertama adalah kita akan diberikan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah. Maka Allah ini telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-9. Kemudian akan diberikan tambahan petunjuk. Nah, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebaikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Quran Surat Maryam ayat ke-76. Kemudian yang ketiga, akan diberi kehidupan yang baik dan layak. Jadi siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini menurut Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-97. Kemudian yang keempat, akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini menurut Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-7 ya. Kemudian yang kelima, akan dijauhkan dari kerugian baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai ke 3. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari kita melakukan amal soleh ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.